Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Surat dari Jerman. Sumbangan Habibie. Meski mengakui Yusril pernah meminta bantuan kepadanya, Habibie membantah memberikan sumbangan kepada PBB sebanyak 1 miliar rupiah. Ketenangan mantan Presiden B.J. Habibie memeriksakan jantungnya di Jerman sedikit terusik oleh surat panggilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pimpinan lembaga penyelenggara pemilu 1999 ini meminta kehadiran Habibie pekan lalu untuk memberikan klarifikasi tentang bantuan dana yang diberikannya kepada Partai Bulan Bintang (PBB). Karena sedang berada di luar negeri, Habibie tidak sempat memenuhi undangan komisi itu. Meski demikian, pada 5 Mei lalu, Habibie mengirimkan jawaban tertulis kepada KPU melalui sekretarisnya Ahmad Wati Pratiknya. Ada 3 butir pernyataan Habibie berkaitan dengan sumbangan dana kepada PBB. Selain diteruskan ke KPU, surat berkop Baharudin Yusuf Habibie dan dikirimkan dari Munchen, Jerman itu dibacakan Wati di hadapan puluhan wartawan Senin (8 Mei) lalu. Hadir dalam kesempatan itu orang dekat Habibie seperti mantan Menteri Kehakiman Muladi, anggota DPR Marwah Daud Ibrahim, dan pengacara Yan Juanda Saputra. Dalam surat itu, Habibie menjelaskan bahwa pihaknya baik sebagai pribadi maupun sebagai presiden ketika itu tidak pernah memberikan sumbangan dana kepada partai politik manapun, termasuk untuk kegiatan kampanye pemilu lalu. Namun, mantan Menristek tersebut membenarkan bahwa sekitar November 1998, Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra pernah menghadapnya dan meminta sumbangan untuk pembiayaan penyelenggaraan musyawarah kerja nasional PBB. Namun Habibie, seperti tertera dalam surat itu, menjelaskan kepada Yusril bahwa sebagai presiden maupun sebagai pribadi, dia tidak dapat membantu partai berlambang bulan dan bintang itu. Habibie menyarankan Yusril menghubungi pihak-pihak yang peduli dengan kegiatan tersebut untuk dapat membantu penyelenggaraan Mukernas PBB. Sayangnya surat Habibie tidak merinci siapa pihak-pihak yang dimaksud. Pada butir ketiga disebutkan bahwa pada Januari 1999 menjelang Hari Raya Idul Fitri, Yusril yang saat itu masih menjadi pejabat eselon 1 di Sekretariat Negara memberitahu Habibie bahwa dana yang diperlukan sebanyak 1 miliar rupiah untuk pelaksanaan Mukernas PBB telah terpenuhi selama Ramadan. Sekilas keterangan Habibie ini bertentangan dengan apa yang diungkap dalam Muktamar PBB yang berlangsung 2 pekan lalu. Dalam laporan pertanggungjawabannya, Yusril jelas-jelas mencantumkan bahwa bekas Direktur Utama PT IPTN tersebut memberikan bantuan kepada PBB sebanyak 1 miliar rupiah. Bantuan tersebut merupakan sebagian dari penerimaan partai yang tercatat sebanyak 2,98 miliar rupiah. Tapi Yusril merasa tidak ada kejanggalan dalam penjelasan Habibie yang dibacakan Wati itu. Ia membenarkan bahwa pada November 1998 pernah menemui Habibie
dan membicarakan tentang kesulitan dana untuk penyelenggaraan Mukernas PBB. Pak Habibie ketika itu menyatakan kita cari jalan untuk masalah itu dan menyarankan kepada saya untuk menghubungi beberapa pihak yang mungkin bisa membantu, kata Yusril. Ahli hukum tata negara ini mengakui bahwa pihak-pihak yang disarankan Habibie untuk dimintai bantuan memang memberikan sumbangan kepada PBB. Jadi selama ini saya menganggap hal itu berkat bantuan Pak Habibie. Bagaimana caranya kita tidak mendapatkan pengetahuan yang rinci soal itu, kata Yusril. Jadi menurutnya tidak ada perbedaan prinsipil dalam penjelasan surat Habibie dengan apa yang selama ini dijelaskannya. Isu sumbangan 1 miliar rupiah dari Habibie ibarat kerikil dalam sepatu yang selalu mengganggu langkah Yusril. Sejak diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan, masalah ini selalu muncul ke permukaan. Yang memperkarakan justru kolega Yusril sendiri di PBB. Mereka adalah Fadlizon, Farid Prawira Negara, dan beberapa mantan fungsionaris PBB lainnya yang tergabung dalam kelompok 16. Fadlizon dan kawan-kawan pula yang melaporkan masalah ini ke KPU. Kini Fadlizon sedang bersiap-siap untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Bahkan kini Fadli dan kawan-kawan tengah menyiapkan berkas-berkasnya. Penjelasan yang diberikan Habibie baginya tidak menyelesaikan masalah. Melihat dua keterangan yang berbeda, pasti ada yang berbohong di antara mereka, kata Direktur Institute of Police Studies ini. Yusril sendiri merasa tidak khawatir dengan langkah yang akan diambil Fadlizon dan kawan-kawan. Menurutnya yang diperkarakan sumbangan ini dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, sedangkan bantuan itu diterimanya sebelum undang-undang tersebut berlaku 1 Februari 1999. Dalam hal ini saya ingin mengulang ungkapan Gus Dur, ibaratnya mau menjewer kuping saya, tetapi akhirnya malah menjewer kuping sendiri, kata Yusril. Lalu siapa yang bakal kena jewer? Refwan Hendri, Panji 17 Mei tahun 2000, halaman 83.